tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai kita harapkan. Jika ini dilakukan dengan baik dan secara konsisten, maka budaya positif dapat membentuk karakter baik pada guru maupun siswa, dan bahkan bisa menjadi visi misi sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ada 6 hal yang perlu kita pahami di sini, Bapak Ibu. Antara lain, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita jelaskan mulai dari yang pertama dulu Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, artinya dari luar, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih mengandung reward dan punishment. Jadi hadiah dan hukuman. Komunikasi yang dibangun itu masih satu arah, jadi anak hanya menerima saja. Peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim akademik. Dari kondisi yang demikian, maka kita bisa mengambil beberapa pertanyaan. Bagaimana kedisiplinan peserta didik bermula dari kesadaran dan menumbuhkan motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam diri mereka sendiri. Kedua, bagaimana disiplin dan budaya positif yang sudah ada dan menonjol dapat tumbuh dan berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Ketiga, bagaimana budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan oleh guru untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas komunikasi dua arah yang diciptakan dapat membantu menumbuhkan kesadaran murid agar menjadi pribadi yang berempati, berbudaya, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada
disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi sebuah hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian Ki Hajar Dewantoro menyampaikan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib pelaku diri dari segala hak dan kewajiban. Ya, seperti kita Bapak Ibu, kita punya hak dan kewajiban ya, untuk dipertanggungjawabkan dalam pekerjaan kita. Seperti yang telah disampaikan dan dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Diana Glasser mengumpamakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Apa isinya profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini anak-anak diwajibkan untuk selalu mengikuti ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini anak-anak dituntut untuk saling menghormati antara suku budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa memberikan sebuah imbalan atau meminta imbalan. Yang keempat adalah kreatif. Kreatif di sini anak-anak diharapkan untuk memiliki ide-ide yang cemerlang yang bersifat positif. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Anak-anak diharapkan nantinya bisa mengeluarkan pendapat, berani untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Anak-anak tidak bergantung kepada orang lain. Meskipun sebagai makhluk sosial pasti, tetapi minimal itu tidak bergantung dengan orang lain. Ini tadi untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Menurut Diana Glasser, dalam bukunya Restructuring School Discipline, nyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dimaksud adalah restitusi. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga perilaku ini, mana yang paling baik? Nomor berapa? Ya, nomor 3. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan perilaku positif, yang harus kita lakukan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau setiap kali Bapak Ibu menyampaikan kepada anak, memberikan menyuruh kepada anak, kemudian memberikan hadiah, setiap kali memberikan hadiah, berapa hadiah yang akan Bapak Ibu keluarkan? Biasanya Bapak Ibu, anak-anak itu kalau tidak diberikan hadiah, dia akan mau melakukan kembali. Jadi yang nomor 3 ini selanjutnya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Berikut langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas berbaik. Jadi biasanya setiap ajaran baru, setiap mata pelajaran baru itu ada membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya adalah keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tukar pendapat. Jadi keyakinan itu nanti anak-anak diminta untuk berpendapat. Oke, keyakinan apa yang nanti hal positif apa yang harus dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Kita mulai dari yang pertama. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya
gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja? Nih, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Bagian berkeluarga untuk juga ada seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini memiliki kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Jika diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini adalah kebutuhan tentang penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memungkinkan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Bisa dibayangkan, seekor hewan yang dengan tingkat intelijensi yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain sebagainya, mereka itu adalah ada kondisi pada saat bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang sangat penting. Ini adalah kebutuhan untuk kesenangan. Itu tadi 5 kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Darren Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Dan apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui belajar, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum,
pembuat rasa bersama, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Coba Bapak Ibu, saya akan tanyakan sebuah video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya
Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu yang paling nanti yang paling bagus itu di 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu yang mana? Yang kelima ya, posisi manajer. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu itu Yuk. jadi diharapkan Bapak Ibu nantinya itu akan menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi manajer. Baik, berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita cari tahu dulu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah tahapan atau langkah-langkah untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkah restitusi yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-kata yang biasanya dilakukan atau dikatakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang biasanya disampaikan kepada anak. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kata-kata yang disampaikan adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori Knowton menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai tahap 1, dan tingkah laku yang salah
telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kata-kata yang biasanya dilakukan adalah disampaikan, kira-kira kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu tadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam restitusi seorang peserta didik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin dari pemaparan ini, apakah Bapak Ibu sudah mulai memahami apa itu budaya positif? Alhamdulillah ya, sudah pahami. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu perlu dilakukan atau tidak? Jika perlu, apa alasannya? Silakan, siapa yang bisa? Kalau bisa dijawab. Budaya positif di sekolah memang perlu dilakukan karena itu membangkitkan jadi diri siswa, pertama kita ngajarin ada sikap. Nah, kalau kita melakukan dengan apa namanya yang manajer tadi, sikap manajer tadi itu akan meningkatkan jadi diri mereka dan bisa mengambil keputusan ketika mereka menghadapi suatu persoalan. Iya. Jadi intinya adalah bisa menimbulkan motivasi intrinsik di masing-masing peserta didik, ya, bukan karena hadiah atau bukan karena hukuman. Terus yang kedua, mampukah kalian Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kepada peserta didik dan bagaimana caranya? Iya, untuk Pak Aris. Kita sebagai pendidik harus mampu untuk membudayakan budaya positif kepada peserta kita. Saya mengucapkan terima kasih atas informasi ini. Dari informasi ini saya mengetahui dari kontrol yang biasa kita lakukan dan mana yang paling baik. Kalau saya sendiri, saya itu alhamdulillah saya melakukan semua. Mengontrol, sebagai monitor, sebagai penghukum, dan sebagai manajer. Nah, dari situ saya mengetahui yang paling baik adalah yang manajer. Nah, dari situ insya Allah saya akan lebih banyak membudayakan manajer mendidik pada didik kita menjadi manajer supaya anak tingkat keberhasilannya lebih baik. Mungkin tahun yang lain. Terima kasih Pak Aris. Itu ya betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang paling nanti diterapkan di sekolah-sekolah agar anak-anak kita itu timbul motivasi intrinsik ke dalam dirinya masing-masing. Baik, yang terakhir yaitu sesi refleksi atau kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan ini. Siapa yang akan mengumpulkan Kak? Oke, Pak. Baik, di sini saya akan mengumpulkan apa yang sudah Pak Nono sampaikan di dalam pertemuan ini, yaitu kita mulai memahami tentang pentingnya budaya positif di sekolah untuk mewujudkan murid-murid yang berdisiplin dan dapat membentuk karakter baik pada murid, guru, dan menjadi visi misi sekolah dengan melaksanakan 6 hal berikut ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua dari motivasi, hukuman dan kebahagiaan
institusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi dengan 5 posisi kelompok tadi, yang keenam segitiga restitusi. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Eda, tepuk tangan. Kita selesai untuk pemaparan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang
pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang
rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita